Baik, saya akan menjelaskan tahapan kegiatan usaha pertambangan. Yang pertama adalah prospecting atau prospeksi, di mana di tahap ini melakukan pencarian awal potensi mineral secara luas, yang meliputi kegiatan survei geologi permukaan, pemetaan, pengamatan anomali, dan sampling permukaan. Yang bertujuan untuk menemukan target yang layak untuk ditinjak lanjuti. Yang kedua adalah exploration atau eksplorasi, di mana di tahap ini kita melakukan penyidikan lebih intensif pada target yang dipilih dari prospeksi, yang meliputi kegiatan pengeboran eksplorasi, geofisika, geokimia, pemetaan detail, dan sampel inti. Output yang dihasilkan adalah data untuk menentukan keberadaan, kelimpahan, dan sebaran biji. Tahap selanjutnya adalah grade, yaitu tahap evaluasi kandungan atau grade mineral dari data eksplorasi, yang menentukan apakah konsentrasi biji cukup tinggi untuk dipertimbangkan secara ekonomi. Biasanya melibatkan pemodelan sumber daya, yaitu research dan reserve classification. Tahap selanjutnya adalah evaluasi, yaitu studi kelayakan untuk menilai aspek teknis, ekonomi, lingkungan, dan sosial, yang meliputi kegiatan studi teknis, yaitu metode pertambangan dan proses pengolahan, analisis biaya manfaat, analisis sensitivitas, AMDAL, dan rencana penutupan. Output yang dihasilkan adalah keputusan ekonomik ataupun non-ekonomik. Jika non-ekonomik, yaitu jika hasil FS menunjukkan tidak layak secara ekonomi, maka dokumen atau diskorvis akan diarsipkan. Namun bisa diteruskan kembali jika kondisi, yaitu harga komoditas maupun teknologi berubah. Nah, jika bernilai ekonomi, maka kita akan merencanakan seluruh operasi tambang, termasuk tata letak, jadwal produksi, rencana tambang jangka panjang, ya, ataupun mine plan, yang menentukan metode pertama penambangan, yaitu kapasitas, infrastruktur, dan estimasi biaya dan jadwal. Selanjutnya metode apakah surface mining, tambang terbuka, ataupun underground mining, ataupun tambang tertutup. Di mana pemilihan metode ini tergantung pada geometri dan kedalaman deposit. Untuk surface mining atau tambang terbuka, itu untuk deposit dangkal ataupun yang tersebar luas. Jika tambang tertutup, itu untuk deposit dalam ataupun sempit. Penentuan metode penambangan ini mempengaruhi desain rencana tambang dan biaya. Selanjutnya adalah mine development ataupun pengembangan tambang, yang meliputi pembangunan infrastruktur fisik untuk mulai produksi, termasuk di dalamnya adalah akses, yaitu jalan ataupun portal, fasilitas pendukung, instalasi pengolahan, maupun area penimbunan. Selanjutnya adalah mine exploitation atau eksploitasi, di mana di sini adalah aktivitas penambangan rutin untuk mengekstrak biji sesuai rencana melalui pengeboran, peledakan, pemuatan, dan pengangkutan. Selanjutnya adalah mineral dressing, yaitu pengolahan awal biji untuk meningkatkan kadar atau grade menjadi konsentrat yang lebih bernilai, di mana meliputi proses penggrinding, flotasi, magnetic separation, gravity, dan lain-lain. Selanjutnya adalah ekstraktif metalurgi atau metalurgi ekstraktif ataupun pemurnian, di mana pada tahap ini kita melakukan pengolahan lanjutan untuk mengekstraksi logam murni dari konsentrat melalui smelting, leaching, dan refining untuk menentukan produk akhir berupa logam, bahan antara, dan lain-lain.
Selanjutnya adalah marketing atau pemasaran, di mana kita melakukan penjualan produk tambang ke pembeli ataupun industri yang meliputi pengurusan kontrak, logistik, dan kepatuhan perdagangan. Yang terakhir adalah reklamasi dan mine closure ataupun reklamasi dan penutupan tambang, di mana setelah cadangan habis atau operasi dihentikan, penutupan fasilitas dan pemulihan lahan, juga kita melakukan penanganan lingkungan serta pemantauan pasca penutupan, yang bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dan mengembalikan atau menstabilkan area bekas tambang. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.